Salam sastra, salam pecinta karya sastra di kanal YouTube Isbedi Setiawan JS. Malam ini saya berada di ibu kota Jakarta bersama penyair Nanang R. Supriyatin yang kemarin di puisi tim dia juara 1 dan saya juara 2. Sekarang kita bisa bertemu bersama di sini. Nah, kami ingin berkolaborasi membacakan puisi-puisi saya berdua, Nanang. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Lelaki yang diturunkan di lereng. Lelaki yang diturunkan di lereng gunung itu tak sanggup lagi mencari pantai. Laut tak bergemuruh, peta tak terhapus saat bandang, dan bukit pun tenggelam. Satu-satunya yang mesti dilakukan agar tak mati pula di hutan-hutan atau di tepi pantai yang kerap diancam ombak besar. Ia harus mendaki sepuncak-puncaknya. Angin akan menolongnya saat panas matahari nyengat. Awan melindungi kepalanya jika silau cahaya yang terik. Di atas puncak gunung, lelaki itu mengibarkan pakaiannya. Dia ingin ada yang datang lalu berpeluk untuk tahun-tahun selanjutnya. Adakah badai datang di kala itu? Ia bertanya. Di sini tak ada orang, katanya kemudian. Hanya ditemani belantara, hanya untuk menunggu waktu jatuh di puncak itu, lalu serupa batu yang menggelinding. Puisi kedua, ia beri gambarnya. Ia beri gambar dirinya di lingkaran lampu, wajah yang merah dadu. Aku pun mengeja tiap lekuk dari kata per kata. Liku hidup yang terbuka dan tertutup. Rahasia jejak cintamu, sebuah rasi kelak kubuka di telapak tanganmu. Merah nyala bibirmu, merah dadu pipimu, dan uraian rambut. Di situ selalu kugali puisiku. Kuaduk setiap misteri, seperti ini langkah. Puisi terakhir, selalu mengantarmu. Oh ya. Pada laut yang selalu mengantarku ke pantai juga, kusimpan serpihan bayangmu di pasir itu. Biar anak-anak menjadikan kekal di hamparan pasir, jadi lukisan tentangmu dalam aroma laut. Dan aku akan terus ziarah, kukunjungi pantai, kuselami laut, kubacakan kisah malin pada anak-anak itu. Dan kau bukan perempuan yang terkutuk itu.
Kau datang kemudian mengantar gambar demi gambar. Lalu aku menulis jadi puisi. Anak-anak melukis di bentangan pantai. Datanglah ke sini. Datanglah. Nikmati kisah cinta dan lupakan segala kutuk pada si Malin. Tulis anak-anak di bawah lukisan. 2021. Saya membacakan di suatu kamar hotel di Bilangan Cikini Raya. Tidak saya sebut hotel apa, karena itu bagian daripada promosi. Terima kasih Nanang R. Supriyatin. Dan sekarang saya ingin sedikit tidaknya Nanang tahu tentang kepenyairan saya dan bagaimana menurut Nanang tentang puisi-puisi saya dan segala macam yang Nanang ketahui. Silakan. Ya 10 menit lah itu. Iya. Saya sudah mengenal Paus Sastrawan Lampung ini sejak tahun 80-an. Saya benar-benar sangat dan selalu tertarik dengan puisi-puisi ciptaan beliau, Pak Isbedi Setiawan JS ini. Memang ada semacam lompatan-lompatan ya. Mungkin kalau tahun awal-awal 80-an puisi-puisi Pak Isbedi ini lebih kentara seperti ada pengaruh dari puisi-puisi penyair-penyair ternama Indonesia ya. Tapi semakin kesini kelihatan beliau sudah punya mandiri, puisi-puisinya itu sudah kelihatan eksistensinya kalau beliau itu memang sudah sangat jauh berpengalaman. Dan saya amati selama beberapa tahun ini, bahkan beberapa dekade ya Pak Isbedi ya. Saya amati nih Pak Isbedi sudah sangat jauh. Bukan saja dari tingkat produktivitasnya, tapi juga kreativitasnya. Baik itu dalam pemilihan diksi, metaforanya, dan di situ juga sangat kental sekali perbedaan dengan para pemula ya, penyair pemula dengan penyair yang sudah mahir seperti Pak Isbedi ini. Ya. Saya amati sekali puisi-puisi beliau ini memang sudah jauh melambung. Beliau sudah sangat menguasai baik itu teknis penulisan, polanya, diksi, metafora maupun bahasanya. Itu sudah jauh sekali. Istilahnya mungkin di sini saya kalau mau menyebutkan sudah melampaui batas ya. Tapi tetap saja di usia di atas 60 ini tetap saya melihat Pak Isbedi ini eksistensinya dalam hal menulis. Kita lihat sendiri dalam setiap tahunnya itu bisa menerbitkan 2-3 buku antologi puisi. Ini di luar buku-buku cerpen beliau atau novel barangkali. Ini saya lihat, saya amati banget sejak dulu Pak Isbedi ini benar-benar membawa benih, terutama khusus pada penulis-penulis Lampung, pada penulis Sumatera Selatan, terus juga sampai ke penulisan Indonesia itu sangat berpengaruh. Puisi-puisinya itu bagi saya sangat menginspirasi. Nah, inilah salah satu kelebihan dari Pak Isbedi, kenapa beberapa bukunya itu bisa dapat menjuarai baik itu di tingkat nasional, lokal maupun mungkin di mancanegara ya, di beberapa kayak di Malaysia, mungkin di Sabah, Singapura itu Pak Isbedi memang sudah cukup dikenal. Saya akui itu. Padahal kita memang nih saya kenal Pak Isbedi terutama pada tahun 1987 waktu pertemuan puisi Indonesia 87 di Taman Ismail Marzuki. Kita sama-sama, mungkin hanya perbedaannya Pak Isbedi ini ada kesamaan sama saya lah, cuma untuk
dalam perjalanannya beliau ini sudah melampaui banyak trans ya, melampaui banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin juga tidak bisa dicapai oleh para penyair lain. Satu itu tingkat produktivitasnya, kedua sangat menguasai banget tenis pola bersajaknya itu, dan yang ketiga itu beliau juga tak segan-segan memberikan apresiasi baik itu pada penulis yang baru muncul maupun pada komunitas-komunitas lain yang ada di Indonesia ini. Beliau sangat terbuka sekali, ilmunya juga tidak terlalu ditutup-tutupi, dan yang satu yang penting lagi, beliau itu mau berbagi rasa. Saya kira inilah yang sangat penting buat kita ketahui tentang kepenyairan Pak Isbedi Setiawan JS ini. Terima kasih. Terima kasih Nanang R. Supriyatin, sahabat saya sejak muda dan sampai kini masih bersahabat. Dan malam ini kami bertemu di Jakarta, sempat ngobrol juga di pelataran tim.